Kidung Agung 5:16 bunyinya, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Muhammad is God's true messenger. That's a joke. Day. Maksud Al-Quran yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ayat yang baru diperdengarkan sebentar tadi dipetik dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-157, mengatakan secara jelas dan tidak dapat dinafikan bahawa nubuat akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Namun, tanggapan yang umum dari kebanyakan ulama Yahudi dan Kristian adalah penolakan yang kuat terhadap kemungkinan tersebut. Mereka mendakwa bahawa nama Muhammad SAW tidak pernah wujud di Taurat dan Bible. Di video ini, insya Allah saya akan membuktikan bahawa Nabi penutup Muhammad SAW ditemukan dalam Taurat, kitab Syir Hasirim dan kitab Kidung Agung atau Song of Solomon di pasal 5 ayat ke-16. Seperti mana diketahui, Perjanjian Lama telah dipelihara dalam bahasa Ibrani dalam bab kelima Syir Hasirim, yang merupakan salah satu daripada scroll suci yang merupakan sebahagian daripada Bible Ibrani atau ringkasnya Lagu Sulaiman. Seperti yang diketahui orang Kristian hari ini, bab tersebut membicarakan tentang seseorang. Orang Yahudi akan mengatakan bahawa ia sedang membincangkan Sulaiman, sementara Kristian akan mengatakan bahawa ianya membincangkan Yesus. Walau bagaimanapun, jika Kristian cuba menegaskan bahawa Yesus sedang dibincangkan, maka tidak mustahil ia adalah nubuat Nabi masa depan, yakni seorang lelaki yang belum lahir pada ketika itu. Jika bab kelima ini melihat masa depan, maka tidak ada keraguan bahawa ia membincangkan akan Muhammad. Lagu cinta ini menjelaskan ciri kehebatan sang kekasih yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Ayat Kidung Agung 1 hingga ke-9. Dalam analisa konteks secara umum dapat diperolehi suatu kesimpulan, yaitu ayat Kidung Agung 10 hingga 16 sedang menghuraikan kelebihan dan kehebatan sang kekasih yang ditanyakan oleh putri-putri Yerusalem. Dalam membaca terjemahan bahasa Inggeris Song of Solomon 5:16 atau terjemahan bahasa Indonesia Kidung Agung 5:16, ia melengkapkan deskripsi dengan mengatakan He is altogether lovely. Antara ciri yang ditunjukkan dalam ayat yang ke-10, sang kekasihnya berkulit putih bersih dan merah cerah, dan rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Manakala ayat yang ke-11 menunjukkan bahawa sang kekasih yang dimaksudkan akan memimpin 10,000 orang pengikutnya. He is altogether lovely, atau versi dalam bahasa Indonesia mengatakan segala sesuatu padanya menarik. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu ialah nama lelaki itu diberikan dalam bentuk asal. Berikut adalah ayat 16 dan bagaimana ia ditulis dalam bahasa Ibrani kuno sebelum memperkenalkan huruf vokal pada abad ke-8 dari Babel Ibrani pada teks kitab tersebut. Ben Yehuda Hebrew English Dictionary mendefinisikan bahawa Muhammadin dengan yang dicintai, seseorang yang dirindukan, seseorang yang terkemuka, atau seseorang yang terpuji. Trustworthy. Pengucapan yang benar untuk seseorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab, dan ini adalah kata yang sama. Menurut Wikipedia, Muhammad ialah nama lelaki dalam bahasa Arab. Secara harfiah,
bermaksud terpuji atau dalam bahasa Inggrisnya sebagai praiseworthy. Nama itu berasal dari kata kerja pasif, kata kerja Arab hamada yang bermaksud memuji, yang sendiri berasal dari akar simetrik trikonsonan HMD. Jadi, bagaimana kita akan mengetahui dengan pasti sama ada ia disebut sebagai Muhammad, yakni Nabi umat Islam, atau sebagai Muhammad, perkataan Ibrani, sebagai nama umum atau generic name? Satu-satunya cara adalah dengan memberikan ayat itu kepada seorang rabai untuk membacanya. Berikut adalah Song of Solomon 5:16, bagaimana ia dibaca oleh rabai dari laman Yahudi Ibrani. حكو ممتكيم وخلو محمديم زادودي وزرعي بنوت يروشلايم. Sebutan kata bagi Ibrani ialah Muhammadim, yang diterjemahkan sebagai He is altogether lovely dalam Bible berbahasa Inggris. Pada dasarnya adalah kata Muhammad atau Muhammad dengan tambahan akhiran im. Dalam bahasa Ibrani, akhiran im digunakan untuk menyatakan jama atau agung, sebagaimana kata Elohim yang pada dasarnya adalah kata Eloah ditambah akhiran im. Eloah adalah Allah dalam bahasa Ibrani, dan Elohim bermaksud Eloh yang agung. The Englishman Concordance juga mengesahkan perkataan Muhammadin akhiran im ialah jamak penghormatan. Uniknya muncul hanya sekali dalam Kidung Agung 5:16. Sebagai pembuktian, sila sama terjemahan kata Ibrani Muhammadim dengan terjemahan berganda multiple translation ke dalam pelbagai bahasa, dan kemudian diterjemahkan semula ke bahasa Inggris atau bahasa Melayu atau Indonesia melalui Google Translate dengan langkah-langkah berikut. Kopi kata Muhammadim dan paste ke dalam kotak sebelah kiri yang berbahasa Hebrew. Klik translate ke dalam pelbagai bahasa, maka terjemahannya akan muncul di sebelah kanan. Sebagai contoh, saya akan menerjemahkan kata Muhammadin kepada beberapa bahasa dunia seperti Chinese, Tamil, Lithuanian, Mongolian, dan Arabic. Berikut adalah terjemahan ke bahasa masing-masing. Dan lihat terjemahannya. Chinese, Tamil, Lithuanian, Mongolian, dan Arabic. Translate semula hasil terjemahan tersebut ke dalam bahasa Inggris, Melayu, atau Indonesia, dan hasilnya adalah seperti berikut. Chinese ke Inggris, Muhammad. Tamil ke Inggris, Muhammad. Lithuanian ke Inggris, Muhammad. Mongolian ke Inggris, Muhammad. Dan Arabic ke Inggris juga Muhammad. Nyatanya, terjemahan terakhir ke bahasa Inggris, Melayu, atau Indonesia tetap menunjukkan nama diri seseorang, Muhammad. Coming out of the darkness, hear well the word of God, hear well the messenger of God. Ternyata namanya disebut dalam bahasa Inggris, He is Muhammad. Dia adalah Muhammad yang mulia. وخلو محمديم. You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he is white. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. Satu-satunya yang tercatat dalam sejarah dunia, 10.000 ini adalah jumlah pasukan orang beriman yang dipimpin oleh Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Ada
adakah pribadi lain di muka bumi ini yang lebih tepat tentang ramalan dan nubuat datangnya orang yang bernama Muhammad yang memimpin 10.000 pasukan? Sehingga untuk berusaha menyembunyikannya, mereka menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Indonesia yang langka, selaksa. Coba para pemirsa, Anda tahu gak selaksa sekarang? Nggak ada. Kenapa Anda mengatakan 10.000 saja supaya orang semua mengerti? Karena 10.000 sangat ditakuti oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan sangat ditakuti oleh semua umat Kristen di muka bumi ini. Ini teks yang sangat tepat untuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama 10.000 pasukannya datang menaklukkan Mekah. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang diberi nama Muhammad, dan ia bukan nama umum ataupun generic name di Arabia. Hasil terjemahan Google Translate dari kata Muhammadin dalam bahasa Ibrani secara nyata menunjukkan Muhammad. Ikatan kalimatnya jelas berdiri sendiri, dan kata in contohnya sebagai penunjuk subjek atau nama. Kata Muhammadin dalam Kidung Agung ataupun Song of Solomon 5:16 jelas menunjuk nama seseorang sehingga tidak dapat diterjemahkan kepada kata sifat atau nama umum. Orang Yahudi dan Kristian cuba menafikan fakta adanya nama Muhammad dalam Taurat dan Perjanjian Lama. Mereka telah menyembunyikan kebenaran dengan menerjemahkan kata nama khas ataupun proper name Muhammad sepadan dengan kata sifat ataupun adjektif atau nama umum atau generic name. Google Translate bagaimanapun masih mempertahankan kebenaran dengan menerjemahkan kata Muhammadin dalam bahasa Ibrani dengan Muhammad, bukan altogether lovely seperti terjemahan dalam bahasa Inggris atau padanya menarik dalam terjemahan lain. Nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil bukan sahaja ditunjukkan nama dan ciri-cirinya, namun faktanya disokong dengan hadis-hadis sahih dan catatan sejarah yang sepadan untuk dititipkan kepada sang Nabi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi menutup cahaya kebenaran, segolongan ahli kitab telah merubah, menambah dan membawa mana-mana yang terdapat dalam Taurat dan Injil kepada yang bukan pemahaman sebenarnya. Mereka melakukannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan untuk mendapatkan sebahagian kehidupan dunia yang fana. Mereka melakukannya dalam keadaan mengetahui kebenaran tersebut, namun menyembunyikan dan menampakkan sebaliknya di hadapan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word.